Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya sendiri Rufin Saukilah, NIM 097 angkatan 24 UTM Pendidikan Informatika. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan menganalisis soal ACK Administrasi Jaringan Komputer pada DHCP. Oke, kita langsung ke nomor pertama. Jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Oke, kita kasih contoh langsung. Di sini jika switch 1 ini kan VLAN 10. Jika di sini mode terang, bukan ini akses, ini akses. Mode terang itu akan gagal dan berhenti di switch multilayer. Kita contohkan terang. Oke. Kita buat contoh ke sini ke sini. Ini violet. Jika disimulasikan transfer bisa dan tidak dapat diterima karena di sini mode terang ini sudah tidak bisa kembali lagi. Kemudian DHCP server berada di VLAN 30. Itu di sini. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan 20 bisa tetap memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Nah, jika IP DHCP server ada di sini, berarti konfigurasinya kalian masuk ke checklist ini dan atur IP DHCP-nya. IP DHCP itu harus lewat sini. Kemudian tuh ke komponen yang di bawah switch VLAN 30 itu kalian mode akses. Sedangkan untuk yang di sini kalian modekan terang. Untuk yang di sini tetap mode akses. Di sini mode terang juga di antara ketiga kabel ini. Kenapa? Jika ini mode akses, di sini juga harus mode akses. Di sini mode akses yang ke bawah. Di sisi bawahnya juga mode akses. Tapi itu tetap tidak bisa karena ini stuck di sini, tidak dapat diterima. Jadi tiga-tiganya itu harus mode terang, baru di sini akses. Jika tidak seperti itu akan stuck di sini di kabel ini. Persoalan selanjutnya, ditemukan log sebagai berikut. DHCP discover from 00 via internet, no free list. Berarti menggunakan IP IPv6. Kemudian di fast internetnya sudah, maksudnya pembagian IP itu sudah mencapai batas waktu. Contoh, karena ada kode seperti ini. This 0 itu untuk hari pertama, 1 itu untuk jam, 2 itu untuk menit. Nah, jika ini sudah habis masa waktunya, itu IP-nya menghilang. Maksudnya DHCP server untuk kesininya hilang semua karena sudah mencapai batas waktu atau IP-nya tidak valid. Harus menyambungkan ulang dengan cara bisa memberi kode atau menghubungi administrator. Penyebab teknis tadi sudah penyebabnya. Jika di sini mode akses yang bawah
tidak bisa menerima IP, stuck. Dampak terhadap jaringannya tidak bisa ping atau mengirim surat sekalipun, meskipun ini tetap dalam satu jaringan. Solusi desain jangka panjang. Untuk solusi desainnya kalian bisa gunakan mesh. Contohnya seperti ini. Kita gunakan topologi mesh sebagai jalur alternatif jika kabel rusak. Sini. Namun jika seperti ini, di ini 3 kabel ini juga, dan ini yang terhubung di tengah yang bentuk segitiga ini itu harus mode terang agar bisa menerjemahkan VLAN lain. Jika tidak, kalian memerlukan router sebagai alat penerjemahnya. Oke, studi kasus selanjutnya terjadi konflik IP meskipun menggunakan DHCP. Oke. Konflik IP itu di VLAN itu kalian tidak mengkonfigurasi dengan cara VLAN 10. Nah, itu pastikan kalian tinggal aplikasikan IP ADD dan IP-nya. Jika tidak, itu akan membingungkan mana yang sesuai dengan IP DHCP pool-nya. Contoh ini DHCP pool. Ini kan VLAN pool 10, 20, 30. Nah, jika di kabel sini, kabel ini, dan kabel ini kalian tidak menambahkan IP, itu tidak bisa. Kemudian jika IP-nya bentrok alias overlap, itu juga tidak bisa. Kemudian ada sumber lain yang memberikan IP. Sebagai contoh, kalian routing di atau menggunakan DHCP di perangkat lain atau di sini. Nah, ini langsung terhubung dari router ini masuk ke switch VLAN 10. Ini langsung terhubung, yang mana switch ini bingung apakah dapat IP dari sini atau dapat IP dari sini. Juga bisa dapat dari sini server. Cara memperbaikinya simpel. Kalian bisa hapus atau gunakan IP yang sama di sini, di switch multilayer atau di server. Kalian gunakan IP yang sama supaya jika terjadi trouble di salah satu kabel yang mana tidak dapat terhubung di sini, itu router bisa kasih IP, server bisa kasih IP, sedangkan yang tengah ini error. Kemudian konflik VLAN 20. Jika terjadi roach DHCP server di jaringan, mekanisme serangannya. Oke, mekanisme serangan itu ada yang alamat palsu, contohnya DDoS attack, yang mana itu mengirimkan klien dengan jumlah bisa tak terbatas, bisa diatur oleh penyerangnya. Dan bagaimana cara mendeteksinya? Kalian contoh, kita matikan di sini, kita hapus. Dan nanti di riwayat yang terhubung ke sini itu ada apa aja yang terhubung. Tahu di mode sini simulation itu tertera dari mana aja. Konsep DHCP snooping. Oke,
Untuk langkah selanjutnya merancang VLAN 10.200 user. Di sini kita juga sudah buat /24 yang mana cukup. Oke, kita hapus dulu. Sini kita sudah pakai /24 yang mencukupi host senilai 254. This time optimal lingkungan kampus. Nah, di sini untuk mengatur this time ialah batas waktu untuk IP kadaluarsa itu tidak bisa di Cisco pakai tracer, kecuali kalian bisa konfigurasi ke server langsung. Jadi belum bisa diterapkan. Opsi 3 gateway. Nah, untuk menambahkan gateway sebagai jalur alternatif kita contohkan ya. Sini tak hapus. Sini gateway-nya bisa kalian lewat sini. Nah, di sini kan ada satu. Kita bisa gateway lewat jaringan sini jika ini terputus. Kita bisa lewat sini satu, kita bisa lewat sini. Dan yang jalur utama di sini, gateway yang utama. Opsi 6 DNS. Kalian bisa mengatur DNS tinggal masuk ke server, kemudian di service DNS. Nah, itu domainnya kalian bisa isi apa saja, contoh 097.com. Tapi IP-nya harus beda dengan yang ini. Atau kalian bisa samakan. Contoh irvin.com. Nah, ini bisa, tapi ini cuma nama domain, alamat IP-nya tetap sama. Kalian bisa buat 5678 dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kesalahpahaman atau ketidakmampuan saya dalam menjelaskan atau serta ketidakmampuan dalam mengkonfigurasikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.